Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol DIY menyelenggarakan forum komunikasi politik dengan tema peran partai politik dalam kehidupan berdemokrasi menjelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 pada Rabu 20 April 2022. Kegiatan ini diikuti oleh partai politik peserta pemilu, KPU, Bawaslu. Pemilu akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 untuk Pilpres dan 27 November 2024 untuk Pilkada serentak. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol DIY Slamet mengatakan, kegiatan ini menjadi salah satu upaya dalam membangun komunikasi dengan instansi penyelenggara pemilih sebagai persiapan menghadapi pemilu dan Pilkada serentak. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap sempurna, hadirin dimohon berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Forum komunikasi partai politik pada hari ini. Acara akan dilanjutkan dengan paparan dan diskusi yang dipandu oleh Yang Terhormat Muhammad Iqbal Hatami SIKOM dari Komite Independen Sadar Pemilu. Saya mohon izin untuk memandu diskusi pada pagi hari ini dalam acara Forum Komunikasi Partai Politik dengan tema peran partai politik dalam kehidupan berdemokrasi menjelang pemilu dan pilkada serentak 2024. Kesbangpol DIY menilai diperlukan persiapan yang matang dan upaya strategis untuk meminimalkan konflik di masyarakat agar dapat terwujud iklim demokrasi yang sehat. KPU DIY mempersiapkan proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024 itu memastikan berjalan secara berintegritas, mandiri dan profesional. Nah, persiapan yang dilakukan baik dari sisi anggaran, kemudian juga dari sisi SDM, kemudian dari sisi pengaturan, ini sudah dipersiapkan dengan baik oleh KPU RI. Adapun yang dilakukan di tingkat KPU DIY, kita juga melakukan persiapan berkaitan dengan penguatan kapasitas di KPU DIY maupun KPU Kabupaten Kota se-DIY dan Badan Ad Hoc seluruh wilayah KPU DIY juga mempersiapkan karakter building atau karakter sebagai penyelenggara pemilu untuk mematuhi kode etik dan kode perilaku. Dengan demikian, kami semua berharap bahwa pemilu 2024 ini bisa berlangsung secara mandiri, jujur, adil, kemudian berintegritas dan profesional baik dari sisi proses maupun hasil. Bawaslu DIY untuk saat ini dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 itu sudah membuat satu persiapan gitu, diantaranya kami sudah mencoba untuk melihat undang-undang pemilu maupun pilkada. Kita lihat-lihat lagi karena undang-undangnya yang digunakan di pemilu maupun di pilkada 2024 nanti masih sama dengan yang ada di regulasi pemilu 2019 dan di pilkada 2020 yang lalu, sehingga kita perlu mengidentifikasi lagi kira-kira pasal-pasal mana yang krusial. Kemudian yang kedua, kami melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk lebih mempersiapkan lagi terutama dalam rangka proses pencegahan, termasuk juga berkoordinasi dengan
lembaga penegak hukum ya, dari mulai kepolisian, kejaksaan, dan bahkan PT UN kami lakukan. Kemudian juga kami melakukan proses penyiapan SDM dengan melakukan penguatan kapasitas, baik itu penguatan kapasitas tentang pengawasan, penanganan pelanggaran maupun sengketa. Salah satu langkah awal yang perlu dilakukan adalah dengan membangun komunikasi dengan berbagai stakeholder seperti partai politik, KPU, Bawaslu, dan lembaga independen. Kesbangpol DIY berharap polarisasi politik yang pernah muncul di masyarakat dapat hilang dan berganti menjadi partisipasi politik yang aktif, tetapi tetap santun dan beretika sesuai dengan budaya bangsa. Pasti ada hal yang bisa menjadi catatan penting ya, baik itu untuk partai politik, kemudian juga untuk penyelenggara pemilu, dan untuk kami sebagai organisasi masyarakat sipil seperti itu. Nah, catatan secara garis besar ialah yang pasti pemilu besok akan sangat kompleks, di mana kita akan memilih pilpres, pileg, kemudian juga nanti di bulan November ada pilkada seperti itu, walaupun di daerah istimewa Yogyakarta tidak ada pilkada gubernur seperti itu ya, namun kompleksitas itu akan sama seperti daerah lainnya seperti itu. Nah, lalu yang menjadi catatan kami ialah perlu adanya pendidikan politik yang masif, baik itu dilakukan oleh Kesbangpol sebagai utusan dari pemerintah, kemudian juga KPU, Bawaslu, partai politik seperti itu, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Karena pendidikan politik ini sangat penting, di mana masyarakat akan mendapatkan insight seperti itu ya, untuk bisa memilih secara rasional. Rasional yang dimaksud bukan karena materi seperti itu, bukan karena benda, barang dan lain sebagainya, uang dan lain sebagainya, tapi rasionalitas karena visi dan misi dari calon itu sendiri. Nah, itu mungkin sedikit catatan penting dari kami adalah pendidikan politik seperti itu, menyongsong pemilu dan pilkada atau pemilihan 2024 seperti itu. Ya, semoga rancangan yang kemudian nanti dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia terkait dengan kegiatan pemilu di 2024, semoga ini menjadi langkah yang tepat sekali. Semoga bisa mendapatkan pemimpin-pemimpin bangsa yang bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat di Indonesia, kepala-kepala daerah yang benar-benar punya kapasitas, kualitas untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Indonesia dan di daerah masing-masing. Forum komunikasi ini juga bertujuan sebagai wadah untuk membangun sinergi yang kuat antar stakeholder.